Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Prasetyo NIM 102200072 dari kelas SMP akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan pembahasan materi dan sebagai berikut. Materi kali ini membahas mengenai macam-macam hukum Islam, di mana hukum ekonomi Islam tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang ditujukan kepada umat manusia dan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Kemudian sunnah merupakan sumber hukum Islam di mana setelah Al-Quran yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan beliau. Contoh hadis atau sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, yaitu An Jabir bin Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fi talabi fa inna nafasan la tamuta hatta tasatawfi ya rizqaha wa inna abta anha fataqullaha wa ajmilu fi talabi uduma hala wa da'u ma harama. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekalipun Allah lah melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syarak yang bersifat doni, di mana ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran. Contoh dari ijtihad yaitu proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dalam hal ini para ulama berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Berikutnya adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ahli dan ulama atau dalam menyelesaikan suatu perkara atau persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Contoh dari ijma' adalah mengetahui hukum dari vaksin dan imunisasi menurut hukum Islam. Kemudian qiyas. Qiyas menurut ulama berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian peristiwa tersebut. Contoh qiyas. Berhubung qiyas adalah analogi atau perumpamaan, maka contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahu a'lam bishawab ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.